Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, ketemu lagi dengan saya Intan Julieta Eka Putri dari kelas D3 Akuntansi. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Biaya Bahan Baku. Lanjutan dari teman saya, Siti Febriani. Nah, kita kenalan dulu nih, apa sih sebenarnya biaya bahan baku itu atau bahan baku? Bahan baku adalah bahan pokok atau bahan utama yang diolah dalam proses produksi menjadi produk jadi. Nah, bahan baku ini dapat diidentifikasikan dengan produk atau pesanan tertentu dan nilainya itu relatif besar. Selanjutnya kita masuk ke materi lanjutan, yaitu biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Yaitu semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menetapkan dalam keadaan siap untuk diolah, merupakan unsur dari harga pokok bahan baku yang dibeli. Selanjutnya, harga pokok bahan baku tidak hanya berupa harga yang tercantum dalam faktur pembelian saja. Selanjutnya, harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli, ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk diolah. Nah, di dalam praktik, pada umumnya itu harga pokok bahan baku hanya dicatat sebesar harga beli menurut faktur dan pemasok. Hal ini dilakukan karena pembagian biaya pembelian pada masing-masing jenis bahan baku itu dalam faktur seringkali memerlukan biaya akuntansi yang mungkin lebih besar. Nah, bila dibandingkan dengan manfaat ketelitian perhitungan harga pokok yang diperolehnya. Selanjutnya, seringkali pembelian bahan baku itu perusahaan membayar biaya angkutan untuk berbagai macam bahan baku yang dibeli. Yang selanjutnya ada perlakuan terhadap biaya angkutan, ini dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu ada biaya angkutan diperlakukan sebagai bahan tambahan harga pokok bahan baku. Dan yang kedua, ada biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi sebagai unsur BOP, atau bisa disebut dengan biaya overhead pabrik. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode apa aja nih pencatatan biaya bahan baku. Itu ada dua metode pencatatan biaya bahan baku yang dipakai dalam proses produksinya. Yang pertama ada persediaan fisik. Apa sih yang dimaksud dengan persediaan fisik? Nah, persediaan fisik ini adalah metode pencatatan biaya bahan baku di mana hanya tambahan persediaan bahan baku dari pembelian saja yang dicatat. Sedangkan mutasi persediaan merupakan metode mutasi persediaan, yaitu metode pencatatan biaya bahan baku yang dimana setiap mutasi bahan baku itu dicatat dalam kartu persediaan. Nah, untuk mengetahui berapa biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi, harus dilakukan dengan cara menghitung sisa persediaan bahan baku yang masih ada di gudang pada akhir periode akuntansi. Nah, harga pokok persediaan awal bahan baku itu ditambah dengan harga pokok bahan baku yang dibeli selama periode, dikurangi dengan harga pokok persediaan
bahan baku yang masih ada pada akhir periode, yang merupakan biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi selama periode yang bersangkutan. Nah, metode persediaan fisik ini cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produksinya dikumpulkan dengan harga pokok proses. Sedangkan metode mutasi atau metode persediaan itu cocok digunakan dalam perusahaan yang harga pokok produksinya dikumpulkan dengan metode harga pokok persediaan. Selanjutnya kita baru masuk ke metode pencatatan biaya bahan baku. Itu ada apa aja sih? Yang pertama ada metode identifikasi khusus atau specific identification method. Yang dimana dalam metode ini setiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus diberi tanda pada harga pokok persediaan berapa bahan baku tersebut dibeli. Nah, nantinya setiap pembelian bahan baku yang harga persatunya berbeda dengan harga persatu bahan baku yang sudah ada di gudang, itu harus dipisahkan dengan penyimpanan dan diberi tanda pada harga berapa bahan baku tersebut dibeli. Nah, di dalam metode identifikasi khusus ini, tiap-tiap jenis bahan baku yang ada di gudang itu jelas identifikasi harga pokoknya. Jadi, setiap pemakaian bahan baku itu dapat diketahui harga pokok persatunya itu secara tepat. Meskipun kesulitan yang ditimbulkan dari metode ini terletak dalam penyimpanan bahan baku di gudang, selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode masuk pertama keluar pertama atau MPKP, yang merupakan metode untuk menentukan biaya bahan baku. Dengan anggapan bahwa harga pokok per satu bahan baku itu yang pertama masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Perlu ditekankan bahwa untuk menentukan biaya bahan baku, anggapan aliran biaya itu tidak harus sesuai dengan aliran fisik bahan baku dalam produksi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metode rata-rata bergerak atau moving average method. Metode rata-rata bergerak ini merupakan cara untuk menentukan harga pokok bahan baku dengan menghitung harga pokok rata-rata persediaan bahan baku yang ada di gudang. Caranya adalah dengan membagi total dari harga pokok dengan jumlah satuannya. Jadi setiap kali terjadi pembelian yang harga pokok satuannya itu berbeda dengan harga pokok rata-rata persediaan yang ada di gudang, harus dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata per satuan yang baru. Metode ini juga sering disebut dengan metode rata-rata pertimbangan. Kenapa? Karena dalam menghitung rata-rata harga pokok persediaan bahan baku, itu harus menggunakan kuantitas bahan baku sebagai angka penimbangnya. Selanjutnya kita masuk ke metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out method. Yang mana metode ini adalah cara menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Dengan anggapan bahwa harga pokok per satu bahan baku itu yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produksi. Selanjutnya kita masuk ke
metode biaya standar. Nah, metode biaya standar ini merupakan metode penentuan harga pokok bahan baku dengan cara mencatat bahan baku yang dibeli dalam kartu persediaan sebesar harga standar atau standard price, yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, harga standar itu merupakan harga yang diperkirakan untuk anggaran tertentu. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Pasti bingung nih, apa sih sebenarnya metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan? Nah, dalam metode ini, itu tiap akhir bulan dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata per satuan tiap jenis persediaan bahan baku yang ada di gudang. Yang artinya harga pokok rata-rata per satu ini kemudian digunakan untuk menghitung harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi pada bulan berikutnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi lanjutan teman saya, yaitu Siti Sabriani. Jika ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf, atau ada kata-kata yang salah dan penjelasan yang kurang valid, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram. Bye-bye.